kita akan langsung bedah salah satu pertanyaan paling menarik dalam sejarah. Pertanyaannya simpel ya. Apa mungkin sih satu buku bisa menyulut api revolusi? Nah, mari kita coba urai benang kusut antara filsafat Jean-Jacques Rousseau dan revolusi Prancis yang legendaris itu. Oke, untuk paham dampaknya, kita harus ngerti dulu inti gagasan Rousseau, sebuah gagasan yang benar-benar mengguncang fondasi kekuasaan saat itu. Nah, ini dia pergeseran besarnya. Rousseau itu nggak cuma mengkritik sistem yang ada, dia mengajukan sesuatu yang sama sekali baru, yang membalik total konsep kekuasaan. Coba bayangin ya, di tatanan lama, raja berkuasa karena dianggap pilihan Tuhan. Titik. Tapi Rousseau datang dan bilang, tunggu dulu, kekuasaan sejati itu ada di tangan rakyat. Pemerintah itu baru sah kalau rakyat setuju. Ini benar-benar mengubah segalanya kan? Inti dari idenya itu ada di konsep yang namanya kehendak umum atau volonté générale. Ini bukan cuma soal apa mau saya, apa mau Anda, bukan. Ini soal kebaikan bersama yang lebih tinggi, yang jadi tujuan kita semua sebagai masyarakat. Jadi, menurut Rousseau, pemerintah yang benar itu ya harus jalan sesuai kehendak kolektif ini. Intinya, pemerintah itu ada buat melayani rakyat, bukan sebaliknya. Ide sebagus apapun nggak akan ada gunanya kalau nggak ada yang dengar kan? Terus gimana caranya ide radikal ini bisa menyebar ke seluruh Prancis di abad ke-18? Awalnya ide ini menyebar lewat buku dan diskusi di kalangan elit, di salon-salon gitu. Tapi yang bikin ide ini makin kuat justru karena sifatnya yang agak ambigu. Setiap kelompok bisa menafsirkannya sesuai kebutuhan mereka. Kaum moderat ngelihatnya sebagai cara untuk reformasi, sementara kaum radikal, wah mereka ngelihat ini sebagai pembenaran untuk menggulingkan raja. Jadilah gagasan ini alat politik yang super fleksibel. Tapi ingat, ide aja nggak cukup buat bikin revolusi. Ide butuh lahan yang subur. Dan kondisi Prancis waktu itu, wah, udah kayak tumpukan kayu kering yang siap terbakar kapan saja. Coba kita bayangkan situasinya. Negara punya utang segunung, hampir bangkrut. Rakyat di mana-mana kelaparan, harga roti aja selangit. Dan yang paling bikin marah, sistem pajaknya yang luar biasa nggak adil. Yang miskin diperas habis-habisan, sementara yang kaya malah bebas pajak. Penderitaan ekonomi, ketidakadilan, plus pemerintah korup selama bertahun-tahun. Ini resep sempurna untuk sebuah ledakan. Oke, ini dia momen kuncinya. Gimana caranya sebuah ide filsafat yang abstrak bisa nyambung sama amarah rakyat di jalanan? Nah, disinilah kejeniusan ide Rousseau bekerja. Gagasannya memberi bahasa pada kemarahan rakyat. Tiba-tiba, penderitaan mereka bukan lagi sekedar nasib sial, tapi sebuah ketidakadilan yang sistematis. Ide ini memberi pembenaran moral dan logis untuk melawan pemerintah yang mereka anggap nggak sah karena nggak punya persetujuan mereka. Amarah yang tadinya cuma gerutuan, sekarang punya tujuan, jadi tindakan politik. Jadi kesimpulannya gimana? Apa buku Rousseau ini penyebab revolusinya? Jawabannya nggak sesederhana ya atau tidak. Walaupun bukan satu-satunya sebab, gagasan Rousseau itu adalah katalisator yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Pertama, dia ngasih teori legitimasi yang baru. Kedua, dia mengubah keluhan jadi jalur aksi yang logis. Dan ketiga, karena gagasannya bisa ditafsirkan macam-macam, kaum radikal bisa memakainya untuk menggerakkan massa. Sejujurnya sulit membayangkan revolusi Prancis bisa terjadi seperti itu tanpa landasan ide dari kontrak sosial. Coba kita pakai analogi biar gampang ya. Anggap aja, gagasan Rousseau tentang kedaulatan rakyat itu adalah bahan bakarnya, sesuatu yang sangat kuat dan mudah terbakar. Lalu, semua krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, kelaparan, itu semua adalah tumpukan kayu yang sudah kering kerontang, yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun dan siap terbakar. Jadi, idenya Rousseau ini bukan yang menciptakan tumpukan kayu kering itu. Masalahnya memang sudah ada. Gagasannya lebih seperti percikan api. Dan saat percikan api ini mengenai tumpukan kayu kering itu, boom! Jadilah api revolusi yang dahsyat dan mengubah sejarah. Semua ini akhirnya bikin kita mikir ya, kira-kira di zaman kita sekarang ini gagasan-gagasan kuat apa sih yang lagi membentuk dunia kita, yang mungkin cuma tinggal nunggu kondisi yang pas untuk berkobar jadi sesuatu yang besar.